Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya, bukan? Di sini Pusdanang akan membawakan pembelajaran tema 1, subtema 2, muatan IPS kelas 4. Sebelum pelajaran dimulai, ayo buku tulis dan pensil atau bolpoinnya disiapkan terlebih dahulu. Anak-anak, bangsa kita adalah salah satu bangsa yang kaya akan keberagaman. Itu terbukti dari adanya keragaman sosial, keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman ekonomi, dan keragaman suku dan keragaman agama. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Ayo, apa saja macam-macam atau agama yang ada di Indonesia itu? Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Agama yang ada di Indonesia itu ada 1. Islam, 2. Katolik, 3. Kristen, 4. Hindu, 5. Buddha, dan 6. Agama Konghucu. Berarti agama yang ada di Indonesia itu ada 6 agama. Kemudian akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu agama Islam. Ayo, siapa yang tahu tempat ibadah agama Islam? Tempat ibadah agama Islam yaitu di masjid. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Dan perayaan hari besarnya itu ada Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan Islam yang dirayakan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama sebulan penuh. Pada saat hari raya Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudaranya untuk berkumpul dan menjalin tali persaudaraan atau silaturahmi. Kemudian yang kedua, Katolik atau agama Katolik dan agama Kristen. Ini sama untuk tempat ibadahnya, yaitu di gereja. Kemudian kitab sucinya yaitu Alkitab, Injil. Dan perayaan hari besarnya adalah Natal. Anak-anak, hari Natal untuk perayaan hari besar agama Katolik maupun Kristen itu merupakan hari besar agama Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan hari peringatan kelahiran Yesus, sehingga Natal dimaknai sebagai perayaan yang penuh sukacita.
atau artinya bahagia. Kemudian selanjutnya yaitu agama Buddha. Kalian tahu enggak tempat ibadah umat Buddha yaitu vihara, dan kitab sucinya disebut Tripitaka. Perayaan hari besarnya yaitu Waisak. Jadi Waisak merupakan hari besar agama Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadahnya yaitu di pura. Perayaan hari besarnya adalah Nyepi. Kemudian kitab sucinya adalah Veda atau Weda. Kebanyakan agama Hindu ini dianut oleh saudara-saudara kita yang berada di Pulau Bali. Perayaan hari besarnya ini yaitu Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan Nyepi didasarkan pada penanggalan Saka. Setiap perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Kemudian yang terakhir adalah agama Konghucu. Tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadahnya yaitu di Klenteng. Kitab sucinya disebut Si Su Wu Sing. Dan perayaan hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar bagi umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di Klenteng. Biasanya itu ada pagelaran yang disebut dengan barongsai. Kemudian contoh sikap menghormati dan menghargai perbedaan antar pemeluk agama lain. Yang pertama, memberikan izin ketika teman akan menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman yang berbeda agama. Keempat, bergaul dengan sesama teman tanpa membeda-bedakan agama. Kelima, membantu teman yang mengalami musibah walau berbeda agama. Manfaat menjalin persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Pertama, bisa menumbuhkan rasa persaudaraan dan terbinanya hidup rukun. Kedua, bersatu membuat keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Ketiga, tercipta lingkungan yang harmonis. Keempat, yaitu bersatu dalam bekerja, membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih ringan. Semangat belajar anak-anakku yang kucintai. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Usdanang hari ini. Tetap semangat ya walau belajar di rumah. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.